Selamat pagi, pada video ini kami akan memperagakan pelayanan komunikasi kesehatan di apotik menggunakan metode Chartrand pada pasien yang mengalami nyeri haid. Dalam pelayanan ini terdapat petugas administrasi, tenaga vokasi farmasi, dan apoteker yang bekerja sama untuk membantu pasien menangani pengobatan yang tepat dan aman. Selamat pagi, selamat datang di apotek. Ada yang bisa saya bantu? Kak, aku mau pesan obat nyeri, soalnya lagi haid dan perut bagian bawah aku tuh sakit banget, Kak. Baik, sebelumnya dengan atas nama siapa, Kak? Atas nama Lisha, Kak. Baik, Kak, untuk menyerahkan obat sebaiknya konsultasikan dulu dengan tenaga farmasi agar kami dapat menyesuaikan obat dengan permasalahan yang Kakak alami. Oke, nah, silakan duduk dulu ya, Kak. Atas nama Kalisye, Ya, benar, Kak. perkenalkan saya Arista, tenaga vokasi farmasi yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apa keluhan utama yang sedang kakak rasakan? Yang saya sedang ngalamin tuh nyeri di bagian bawah perut, Kak, saat sedang haid. Sejak kapan nyerinya muncul? Kalau nggak salah sejak tadi pagi sih, Kak, sekitar jam 6. Apakah setiap haid sering mengalami kondisi seperti ini? Iya, setiap bulan, Kak. Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, nyerinya berada di angka nomor berapa? Kayaknya sih di angka 7 ya, Kak. Apakah ada keluhan lain selain nyeri seperti mual, muntah, pusing, atau demam? Saya agak sedikit mual sih, Kak, sama pusing. Apakah nyerinya bisa berkurang jika sudah beristirahat dan dikompres air hangat? Nyerinya bisa berkurang, biasanya saya berbaring sih, Kak. Sudah minum obat ke sebelumnya? Belum, Kak. Saat haid, apakah kakak masih bisa makan dan minum seperti biasanya? Iya, masih bisa kok, Kak. Apakah ada alergi obat? Nggak ada, Kak. Kakak ada riwayat penyakit seperti mah, asma, atau penyakit lainnya? Nggak ada, Kak. Baik, saya akan menyampaikan hasil konsultasi kepada apoteker. Mohon ditunggu, Kak. Oke, Kak. Selamat pagi, atas nama Kalisya ya? Iya, benar. Saya apoteker Amelia yang bertugas pada hari ini. Saya sudah menerima informasi dari tenaga vokasi farmasi bahwa Kalisya sedang mengalami nyeri haid dengan skala sekitar 7 dari 10. Apakah benar, Kalisya? Ya, benar, Bu. Oke, baik. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, nyeri itu terjadi karena peningkatan prostaglandin yang menyebabkan kontraksi rahim sehingga timbul rasa sakit pada perut bagian bawah. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Iya, Lucia, betul sekali. Pada sebagian wanita itu kondisinya masih termasuk normal karena itu tidak mengarah ke gejala lain. Oke, saya mengerti. Jadi Kak, selain minum obat, ada beberapa hal yang bisa Kakak lakukan di rumah untuk membantu meredakan nyeri haid, seperti kompres menggunakan air hangat pada perut bagian bawah, terus istirahat yang cukup, minum air yang banyak, dan melakukan aktivitas ringan seperti peregangan. Baik, Bu, nanti akan saya coba. Berdasarkan kondisi Kakak, saya menyarankan Kakak untuk mengkonsumsi ibuprofen. Bentar ya Kak. Ya, Bu. Ini cara penggunaannya gimana ya, Bu? Cara penggunaannya itu Kakak bisa minum 1 tablet saat nyeri muncul atau enggak setelah makan.
Tapi jangan minum saat perut kosong karena itu dapat mengiritasi lambung. Tapi jika kakak sudah mengkonsumsinya dan timbul rasa nyeri pada lambung atau reaksi alergi, segera hentikan penggunaan dan segera ke dokter atau ke tenaga farmasi yang lain. Oke Bu, saya mengerti. Jadi sebelum kakak pulang, saya ingin memastikan informasi yang sudah saya sampaikan tadi sudah dipahami atau belum. Bisa kakak jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana cara menggunakan obatnya, apa yang bisa kakak lakukan di rumah. Jadi untuk penggunaan obatnya, ketika nyeri muncul, saya harus minum 1 tablet ibuprofen setelah makan. Ya, betul sekali. Selain minum obat, apa yang bisa kakak lakukan di rumah? Saya harus mengompres perut saya dengan air hangat, terus harus minum air yang cukup, olahraga ringan seperti peregangan ya Bu. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih kembali Kak Alicia. Semoga kakak sembuh ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi kembali ke sini. Oke Ibu. Misi ya Bu. Ya. Kak, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama Kak. Semoga lekas membaik. Ya, terima kasih Kak. Dari role ini dapat disimpulkan bahwa metode CHAS membantu tenaga kefarmasian menggali informasi pasien secara sistematis, sedangkan metode FRAMS membantu apoteker memberikan edukasi, pemilihan obat, serta memastikan keamanan terapi. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan keberhasilan pengobatan dan keselamatan pasien. Terima kasih.